Aku lagi bayangin Menhan Safri sedang berdiri di depan landasan pacu dengan tangan di pinggang dan bilang ke pasukan TNI AU. Oke, Kopasgat, gerak. Kita rebut bandara ini dari... Dari siapa ya? Dari perusahaan Cina yang bayar pajak lewat ATM? Serius deh, update pagi ini makin bikin penasaran. Menhan Safri lagi tambah panas, bilang bandara IMIP itu anomali karena nggak ada bea cukai, imigrasi, atau otoritas penerbangan. Padahal deket banget sama jalur laut strategis Alki 2 dan 3. TNI langsung responsif kerahin pasukan untuk mengamankan. Dan lengkap dengan simulasi mencegat pesawat ilegal sejak tanggal 20 November lalu. Bayangin, awalnya latihan tempur di bandara, yang katanya untuk efisiensi operasional nikel Cina, dan sekarang jadi lapangan tempur buat jaga kedaulatan. Ini seperti undang tetangga pesta, lalu kasih mereka kamar sendiri terus tiba-tiba sadar, kok mereka bawa koper penuh rahasia negara? Ribut soal bandara ilegal di Morowali? Ini bener-bener seperti pesta ulang tahun yang tiba-tiba berubah jadi pesta horor ya. Serius deh, ini seperti polisi datang ke pesta liar dan bilang, ini pesta siapa sih? Kok nggak ada undangan dari negara? Tapi yang bikin ngakak getir, bandara ini katanya diresmikan Jokowi dulu loh. Nah, tiba-tiba Laskar Cinta Jokowi bangun dari tidur panjang, langsung bilang, Syafri, lo dulu di bawah Prabowo waktu Jokowi berkuasa, kenapa diam aja? Kawasan Morowali ini kan pusat nikel terbesar di dunia. Mayoritas dikuasai perusahaan Cina lewat IMIP. Mereka bangun bandara sendiri buat angkut barang, katanya efisiensi operasional. Tapi tanpa pengawasan negara? Wah, itu seperti kasih kunci rumah ke tetangga sambil bilang, tolong jaga ya, tapi jangan sentuh barang di dalam. Syafri bilang ini rawan stabilitas nasional. Bisa ngerusak kekayaan negara? Bener sih, tapi kok rasanya seperti lagi main tebak-tebakan. Apa yang dibangun Jokowi tapi sekarang dibilang ilegal? Jawabannya, banyak. Dari infrastruktur megah yang sekarang jadi beban hutang, sampai proyek-proyek yang katanya buat rakyat tapi ujung-ujungnya untungin oligarki dan asing. Dan sekarang TNI dikerain untuk amankan. Kayaknya ini sinyal. Hey, Cina, jangan kelewatan. Ini masih tanah Indonesia, meski lo udah invest miliaran. Wakil Menteri Perhubungan bilang, IMIP terdaftar dan diawasi negara. Oke, terdaftar sih, tapi diawasi gimana? Kalau beneran diawasi, kenapa Syafri sampai bilang ada celah kerawanan? Dan Menteri Keuangan sendiri ngaku nggak ada petugas bea cukai di sana. Ini seperti dokter bilang pasien sehat, tapi tiba-tiba ada gejala kanker stadium akhir. Politik kita emang juara, penuh drama, tapi minim akuntabilitas. Jokowi dulu bangga Morowali bakal kasih ribuan kerja buat rakyat lokal, tapi sekarang yang ada justru ratusan, bahkan mungkin ribuan atau jutaan tenaga kerja Cina, lalu bandara eksklusif tanpa pengawasan, dan rakyatnya nunggu trickle down yang entah kemana. Coba lo pikir, ini bukan cuma soal satu bandara, tapi soal pola besar. Kawasan IMIP itu pusat nikel dunia bro, mayoritas dikuasai Cina lewat investasi miliaran dolar. Intinya, ini bukan cuma soal bandara, tapi soal siapa yang pegang kendali kekayaan alam kita. Katanya buat transisi energi hijau, tapi ujung-ujungnya kita jual murah mereka yang untung besar. Menhan Syafri bilang ini rawan stabilitas nasional dan bisa ngerusak kekayaan negara. Bener sih, tapi kok baru sekarang meledak? Apa karena Prabowo lagi pegang kendali, terus tiba-tiba proyek Jokowi jadi anomali? Ini seperti mantan pacar yang dulu lo puji cantik, sekarang dibilang, kok hidungnya miring ya? Selamat datang di Indonesia 2025, di mana bandara bisa resmi sekaligus ilegal tergantung siapa yang pegang mikrofon. Besok mungkin ada berita TNI kerahin pasukan ke pabrik semen atau jalan tol yang dulu dibangun Jokowi, katanya ilegal karena nggak ada pelang. Hati-hati, oligarki di setiap tikungan. Apalagi nih yang bakal meledak?